Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai cross product. Nah, yang penting kita ketahui ya, sebagai catatan utama di sini ya, perkalian vektor cross product ini hanya berlaku di ruang 3 dimensi. Ya. Jadi untuk selain ruang 3 dimensi tidak berlaku cross product ini. Nah, bagaimana definisi tentang cross product ini? Jadi jika kita ketahui suatu matriks U ya, itu sama dengan U1, U2, U3 dan V dengan entry V1, V2, V3 adalah vektor-vektor pada ruang 3 dimensi, maka cross product U cross V ya, adalah vektor yang didefinisikan sebagai ya, U2 kali V3 dikurang U3 kali V2, kemudian U3 V1 dikurang U1 V3, U1 V2 dikurang U2 V1. Atau bisa kita buat dalam bentuk notasi determinan sebagai berikut. Nah, sebagai contoh di sini bagaimana kita menghitung cross product dari suatu matriks U dengan entry 1, 2, 2, kemudian matriks vektor V dengan entry 3, 0, 1. Nah, dari definisi yang sebelumnya, definisi 12 ya, bisa kita tulis U cross V dalam bentuk determinan seperti ini ya. Dimana hasilnya adalah ya, 2 dikalikan 1 dikurang 0 kali min 2 ya, hasilnya 2. Kemudian 1 dikali 1 dikurang 3 kali min 2 hasilnya adalah min 7. Kemudian 1 dikalikan 0 dan 3 dikurang 3 kali 2 hasilnya adalah min 6. Maka kita dapatkan U cross V sama dengan 2 min 7 min 6. Nah, bagaimana sih sebenarnya dot product dengan cross product ini? Nah, kalau dot product ya, dia berlaku pada dimensi n dan hasil yang kita dapatkan berupa skalar. Sedangkan cross product ya, hanya berlaku pada dimensi 3 ya, dan hasil yang kita dapatkan adalah berupa vektor. Nah, jadi itu harap diketahui, harap diingat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat cross product dalam bentuk determinan form ya, yang direpresentasikan sebagai standar unit vektor ya, IJK pada ruang 3 dimensi. Jadi U cross V itu kita susun seperti ini ya. Jadi pada baris pertama itu adalah standar unit vektornya ya, IJK. Baris kedua itu adalah vektor dari U dan baris ketiga adalah vektor dari V. Nah, untuk mendapatkan U cross V ini kita selesaikan aja, kita hitung determinannya ya, seperti ini. Nah, sebagai contoh, misalnya jika diketahui vektor U 1, 2, min 2, vektor V 3, 0, 1 ya, maka U cross V adalah 2 dikalikan 1 kurang 0 dikalikan min 2 ya, hasilnya adalah 2i. Kemudian 1 dikalikan 1 kurang 3 dikalikan min 2 ya, hasilnya adalah min 7j. Dan 1 dikalikan 0 kurang 3 kali 2 adalah 6k. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil yang kita peroleh di sini sama dengan pada contoh 15 yang kita cari sebelumnya. Oke. Nah, bagaimana sih representasi geometris dari cross product tersebut? Nah, kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ya, jadi hasil vektor cross product U cross V ini dapat ditentukan arahnya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, kita lihat seperti pada gambar ini. Mana ini adalah vektor U, ini adalah vektor V, dan ini adalah tetanya, maka U cross V adalah arah jempol kita. Oke. Ya, jadi ini penjelasannya. Jika theta adalah sudut yang membentuk antara O dan P,
rumus dengan vektor U dan V. Ya, untuk standar dan vektor pada ruang 3 dimensi, jika kita aplikasi aturan tangan kanan ini, maka akan kita dapatkan hasil seperti ini. Oke. Nah, cukup mudah dipahami ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah sifat-sifat yang penting ya, yang perlu diingat pada cross product. Jika U, V, dan W adalah vektor pada ruang 3 dimensi dan adalah bilangan skalar, maka U cross V sama dengan min V cross U. Nah, ini U cross dengan cross V tambah W itu sama dengan U cross V ditambahkan cross W. Juga sebaliknya ya, jika dikalikan dalam kurung U cross V itu sama dengan K dikalikan U cross V atau U cross K dikalikan V. U cross 0 ya, vektor 0 itu sama dengan 0 cross vektor U sama dengan 0, dan U cross U hasilnya adalah 0. Nah, ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Ya, ini adalah soal latihan pembuktian. Oke, berarti sudah selesai pertemuan kita pada hari ini, pada kali ini. Take away points yang bisa kalian dapatkan untuk berupa yang pertama itu vektor Euclidean 2 dimensi, 3 dimensi, dan 2 dimensi. Nah, kalian juga sudah pelajari tentang norm, cara vektor dan dot product. Kemudian juga kalian sudah pelajari tentang orthogonality dan mengenai cross product. Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.